Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Hernadi dari kelas 10 MIPA 2 nomor absen 5. Di sini saya akan membahas keberhasilan salah satu orang terkaya di Indonesia tahun 2021, yaitu Antoni Salim. Antoni Salim lahir pada tanggal 25 Oktober 1949 dan beliau sekarang berumur 71 tahun. Adalah seorang pengusaha Indonesia. Dia merupakan putra dari pengusaha Sudono Salim. Antoni Salim atau yang biasa dikenal dengan nama Lim Ho Sen merupakan salah satu orang yang masuk ke dalam 10 tokoh bisnis yang berpengaruh pada tahun 2005 oleh Warta Ekonomi. Predikat itu diberikan karena dirinya berhasil membangun kembali grup Salim yang saat itu mengalami kegagalan diakibatkan krisis ekonomi tahun 1998. Antoni Salim lahir dari keluarga tergolong mapan. Ayahnya Sudono Salim adalah pimpinan dari Salim Group yang pada akhirnya diteruskan oleh Antoni Salim sendiri. Waktu Antoni Salim berusia 25 tahun, ia menikah dengan Siti Margaret Yusuf dan memiliki 3 orang anak, yaitu Aston Salim, Astrid Salim, dan Aiston Salim. Salim Group pada masa ayahnya dari Antoni Salim, yaitu Sudono Salim, sebenarnya pernah mengalami masa keemasan, yaitu sebelum terjadinya krisis moneter pada tahun 1998. Bahkan majalah Forbes pernah menobatkan pendiri grup Salim tersebut sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia. Namun, saat terjadi krisis moneter, Salim Group memiliki hutang senilai 55 triliun rupiah. Antoni Salim yang memegang kekuasaan dari Salim Group akhirnya harus melunasi hutangnya dengan cara menjual beberapa perusahaan yang dimilikinya, yaitu PT Indocemen, Tunggal Perkasa, PT BCA, dan PT Indomobil Sukses Internasional. Meskipun demikian, Antoni Salim masih mempunyai beberapa perusahaan besar yang tidak dia jual. Perusahaan tersebut antara lain adalah PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan PT Bongasari Flour Mills. Kedua perusahaan ini merupakan perusahaan penghasil mie instan dan tepung terigu terbesar di dunia. Berkat usahanya membangun perusahaan mie instan dan tepung terigu, Antoni Salim pernah dinobatkan sebagai tapai terkaya nomor 3 oleh majalah Global Asia. Dia berada di bawah Budi Hartono yang nobatnya pemilik dari Jarum Group dan Eko Cipto Wijaya yang merupakan pemilik Sinarmas Group. Kekayaannya ditaksir mencapai 3 miliar dolar Amerika dan jika dikonversikan sekitar 27 triliun rupiah. Hal ini dikarenakan Antoni Salim memiliki banyak saham baik listed maupun non-listed.
Perusahaan yang didirikan Antoni Salim adalah 1. PT Indofood Sukses Makmur Tbk. PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah salah satu perusahaan besar yang didirikan oleh Antoni Salim. Jika sekarang ini Anda dapat mengenal dan menikmati Indomie, Supermie, dan Sarimi, maka berterima kasihlah kepada sang tokoh bisnis yaitu Antoni Salim. Hal tersebut mengalami kesuksesan besar. Di samping memproduksi mie instan, perusahaan ini juga menghasilkan berbagai macam kebutuhan lainnya. Tujuan dari hal ini adalah tidak lain untuk mengembangkan sayap bisnis seraya memenuhi barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti halnya susu Indomie, roti, berbagai jenis makanan ringan, bubur, dan biskuit bayi. Hingga saat ini, Indofood yang didirikan dan dikembangkan oleh Antoni Salim masih berjalan lancar dan menghasilkan banyak pemasukan. Hanya saja kini manajerial serta kepemimpinannya lebih banyak dialihkan kepada anak-anaknya. Kedua, PT Bungasari Formil. Antoni juga mendirikan perusahaan baru lagi bernama PT Bungasari Formil. Di sini khusus memproduksi berbagai macam kelengkapan mentah seperti halnya terigu, berbagai macam tepung, minyak goreng, PT Bungasari Formil mengalami kesuksesan besar walaupun berdiri masih sebentar. Pihak Antoni mengatakan bahwa laba bersih yang dihasilkan dari proses penjualan produk telah mencapai 2 triliun rupiah dalam 1 tahun. Hal ini sungguh hebat dan tidak pernah disangka-sangka. Saya memilih Antoni Salim karena Antoni Salim sangat menginspirasi saya untuk tidak mudah menyerah dan berputus asa. Hal yang dapat dipelajari dari keberhasilan Antoni Salim adalah ketika kita dalam sebuah masalah atau kesulitan, kita tidak boleh menyerah dan berputus asa, tetapi kita harus tetap berusaha karena usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil.
Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.